Hari ini, 26 Januari 2026, harga emas sudah menyentuh angka 2,9 juta rupiah per gram. Di pasar global, harganya terbang ke level 5.084 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Gila, kan? Banyak orang langsung panik beli karena takut ketinggalan kereta. Tapi, jujur saja, di balik kilau harganya yang terus naik, emas sebenarnya menyimpan sisi gelap yang jarang dibahas para influencer investasi. Mari kita bongkar kenapa aset yang dianggap paling aman ini justru bisa jadi pilihan terburuk buat profil keuangan kamu. Banyak orang terjebak dengan istilah bahwa emas itu sama dengan uang tunai. Padahal dalam realitanya, emas fisik punya hambatan birokrasi dan waktu yang seringkali tidak terpikirkan saat kita sedang santai. Kalau tiba-tiba tengah malam ada anggota keluarga yang harus masuk rumah sakit dan butuh deposit jutaan rupiah, emas di lemari tidak bisa langsung kamu gesek di kasir. Kamu butuh waktu untuk menunggu toko buka, menempuh perjalanan, hingga proses pengecekan kadar yang memakan waktu lama. Selain kendala waktu, ada aspek psikologis yang berat saat harus menjual emas di posisi terdesak. Kamu tidak punya daya tawar sama sekali di depan toko emas karena mereka tahu kamu butuh uang cepat. Akhirnya, likuiditas emas yang katanya mudah itu justru berubah jadi proses yang melelahkan dan penuh tekanan. Jika dana daruratmu semuanya berbentuk emas, kamu sebenarnya sedang memegang aset yang setengah beku di saat-saat paling krusial dalam hidupmu. Belum lagi kalau kita bicara soal spread atau selisih harga jual dan harga beli yang cukup mencolok. Bayangkan kamu baru saja membeli emas di harga 2,9 juta per gram karena tergiur tren, lalu 1 jam kemudian ada kebutuhan mendesak yang mengharuskanmu menjualnya kembali. Toko atau Antam tidak akan membelinya di harga 2,9 juta, melainkan di harga buyback yang selisihnya bisa mencapai 100-150 ribu rupiah per gramnya. Selisih ini adalah biaya yang seringkali diabaikan oleh investor pemula yang terlalu fokus pada kenaikan harga harian. Artinya, sejak detik pertama kamu memegang emas tersebut, kamu sebenarnya sudah dalam posisi minus secara pembukuan. Kamu butuh kenaikan harga yang cukup signifikan hanya untuk mencapai titik impas atau break-even point. Jadi, kalau kamu berharap emas bisa memberikan keuntungan instan dalam hitungan hari, selisih harga ini akan menjadi musuh utama yang menggerogoti modalmu. Jadi, mari kita luruskan persepsi yang salah selama ini. Jika tujuan utamamu adalah mengumpulkan dana darurat yang benar-benar bisa cair dalam sekejap mata, menumpuk emas fisik di bawah kasur atau di dalam brankas justru bisa menjadi bumerang saat tekanan ekonomi datang tiba-tiba. Kamu butuh aset yang lebih fleksibel seperti tabungan bank atau reksadana pasar uang untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak dan tak terduga. Emas memang bernilai, tapi dia tidak sefleksibel saldo di aplikasi perbankanmu yang bisa ditransfer kapan saja dan di mana saja. Menaruh seluruh sisa gaji ke dalam emas tanpa menyisakan uang tunai yang cukup adalah resep sempurna menuju kepanikan finansial. Gunakan emas sebagai penyimpan nilai jangka panjang, tapi jangan pernah lupakan bahwa kebutuhan perut dan keadaan darurat butuh kecepatan yang tidak selalu bisa diberikan oleh sekeping logam mulia. Pahami satu hal dasar yang sering kali tertutup oleh kilau promosinya. Emas itu adalah aset yang sepenuhnya pasif. Dia hanya akan duduk manis di dalam brankas atau kotak penyimpanan kamu tanpa melakukan aktivitas ekonomi apapun. Berbeda jauh dengan saham perusahaan yang terus bekerja, menghasilkan laba atau properti yang bisa kamu sewakan setiap bulan. Emas tidak memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya sendiri. Meskipun kamu menyimpannya dengan sangat rapi selama 10 tahun, beratnya tidak akan pernah bertambah 1 miligram pun. Hal inilah yang sering membuat investor agresif merasa frustrasi setelah beberapa tahun memegang emas. Emas tidak memberikan dividen, tidak memberikan bunga, dan tidak menghasilkan cash flow. Kamu benar-benar hanya mengandalkan satu variabel saja, yaitu kenaikan harga pasar. Jika harga dunia sedang lesu, maka asetmu benar-benar mati suri. Tanpa ada aliran uang masuk dari aset tersebut, kamu kehilangan kesempatan untuk melakukan compounding interest atau bunga berbunga yang biasanya menjadi mesin utama dalam mempercepat kekayaan. Keuntungan yang kamu harapkan dari emas murni datang dari selisih harga saat kamu menjualnya nanti, atau yang biasa disebut capital gain. Masalahnya, pasar tidak selalu bergerak sesuai keinginan kita.
Coba tengok kembali kejadian pada 30 Oktober 2025 lalu, di mana harga emas dunia sempat merosot tajam ke angka 3.947 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Di momen-momen seperti itu, kamu tidak hanya melihat nilai asetmu menyusut, tapi kamu juga tidak mendapatkan kompensasi apapun selama masa penurunan tersebut. Berbeda jika kamu memiliki aset produktif. Meskipun harganya turun, kamu mungkin masih mendapatkan bagi hasil atau uang sewa yang bisa menenangkan batin. Di dunia emas, saat harga turun, ya kamu hanya memegang logam yang nilainya berkurang tanpa ada uang hiburan yang masuk ke kantong. Ini adalah risiko psikologis yang besar, karena seluruh harapan keuntunganmu digantungkan pada grafik harga dunia yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik dan ekonomi global yang seringkali sulit kita tebak. Buat kamu yang saat ini sedang mengejar impian untuk memiliki passive income demi menutupi biaya hidup bulanan, mengandalkan emas secara total adalah strategi yang kurang tepat. Membeli emas dalam jumlah besar memang membuatmu terlihat kaya secara aset, namun secara finansial, hidupmu akan terasa membosankan dan kaku. Kamu tidak bisa mengharapkan emas membayar tagihan listrik atau cicilan bulananmu tanpa kamu harus memotong dan menjual bagian dari aset tersebut. Strategi ini justru bisa membuat kekayaanmu lama-kelamaan tergerus jika kamu terus-menerus menjual simpanan emas untuk kebutuhan sehari-hari, karena tidak adanya pemasukan rutin dari aset tersebut. Emas lebih cocok sebagai benteng pertahanan terakhir, bukan sebagai mesin pencetak uang utama. Jadi, sebelum kamu memindahkan semua tabunganmu ke dalam bentuk logam mulia, tanyakan lagi pada dirimu, apakah kamu ingin sekadar mengamankan uang atau ingin uangmu bekerja keras menghasilkan uang baru? Menyimpan kekayaan dalam bentuk fisik seperti emas, itu sebenarnya memberikan beban mental yang lumayan berat loh. Kalau kamu memilih menyimpannya di rumah, perasaan was-was akan selalu membayangi. Apalagi kalau kamu sering bepergian dalam waktu lama. Kamu harus memikirkan tempat persembunyian yang benar-benar kreatif, agar tidak mudah ditemukan oleh orang asing, atau bahkan risiko kebakaran yang bisa merusak sertifikatnya. Rasa aman di rumah sendiri tiba-tiba menjadi mahal harganya, karena ada logam mulia yang harus dijaga 24 jam. Jika kamu merasa rumah bukan tempat yang aman, pilihan satu-satunya adalah menyewa Safe Deposit Box, SDB, di bank. Tapi ingat, fasilitas ini tidak gratis. Kamu harus membayar biaya sewa tahunan dan biaya jaminan kunci yang jumlahnya tidak sedikit. Secara tidak langsung, biaya keamanan ini adalah beban tetap yang harus kamu keluarkan, terlepas dari apakah harga emas sedang naik atau turun. Jadi, kamu tidak hanya sekadar menyimpan aset, tapi juga sedang berlangganan rasa aman yang terus memotong potensi keuntungan bersihmu setiap tahun. Biaya sewa brankas dan asuransi tambahan ini, kalau dihitung secara matematis dalam jangka panjang, bakal memakan persentase keuntungan investasi kamu dengan cukup signifikan. Bayangkan jika kenaikan emas per tahun hanya 5-7%, sementara biaya operasional penyimpanannya memakan 1-2%, maka sisa keuntunganmu menjadi semakin tipis. Belum lagi risiko administratif yang sering dianggap sepele, seperti sertifikat yang terselip, rusak karena lembab, atau fisiknya yang tergores karena penyimpanan yang ceroboh. Di mata toko emas atau kolektor, cacat sedikit saja pada fisik emas atau hilangnya sertifikat resmi bisa menjadi alasan kuat bagi mereka untuk memangkas harga jualmu secara drastis. Kamu yang awalnya berharap untung besar, malah bisa gigit jari karena masalah teknis penyimpanan ini. Itulah mengapa memiliki emas fisik bukan hanya soal membelinya di harga murah, tapi juga soal kemampuan kamu mengelola biaya operasional dan risiko fisik yang melekat padanya selama bertahun-tahun ke depan. Jadi, ada biaya tersembunyi untuk sebuah keamanan yang seringkali tidak pernah dihitung secara detail oleh investor pemula saat mereka pertama kali memutuskan membeli emas. Banyak orang terlalu fokus pada grafik harga yang hijau dan berkilau, namun lupa bahwa ada uang yang terus mengalir keluar untuk memastikan logam tersebut tetap aman dan utuh. Investasi yang seharusnya memberikan ketenangan pikiran, justru bisa berubah menjadi sumber kecemasan baru jika kamu tidak siap dengan manajemen risikonya. Penting untuk jujur pada diri sendiri sebelum memutuskan membeli emas fisik dalam jumlah besar. Apakah kamu tipe orang yang sanggup mengelola keamanan mandiri, atau justru kamu lebih cocok dengan aset digital yang tidak butuh brankas fisik? Tanpa perencanaan penyimpanan yang matang,
Emasmu bukan lagi menjadi aset pelindung kekayaan, melainkan menjadi beban pikiran dan finansial yang terus menghantui setiap hari. Keamanan itu perlu, tapi pastikan biayanya tidak membunuh potensi pertumbuhan uangmu. Jangan pernah tertipu dengan narasi manis bahwa harga emas akan selalu naik setiap hari secara konsisten. Coba tengok fluktuasi liar yang terjadi di pasar global belakangan ini. Emas adalah aset yang sangat sensitif terhadap berita utama internasional, mulai dari kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat hingga perubahan tensi geopolitik di belahan dunia lain. Saat kondisi dunia terlihat tenang dan ekonomi mulai membaik, para investor besar biasanya akan segera memindahkan uang mereka keluar dari emas, dan saat itulah harga bisa terjun bebas dalam waktu yang sangat singkat. Pergerakan harga ini seringkali tidak masuk akal bagi kita yang hanya melihat dari jauh. Kamu mungkin merasa sudah membeli di waktu yang tepat, namun tiba-tiba ada pengumuman data inflasi yang tidak terduga, dan seketika nilai investasimu menyusut jutaan rupiah hanya dalam hitungan jam. Fluktuasi seperti ini adalah makanan sehari-hari di pasar komoditas. Jika kamu tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana makroekonomi bekerja, kamu akan selalu merasa bingung dan cemas setiap kali melihat grafik harga yang berubah warna dari hijau menjadi merah membara. Kalau mental kamu belum benar-benar siap melihat angka di layar ponsel atau catatan pembukuanmu turun drastis dalam semalam, investasi emas mungkin bakal bikin kamu sering susah tidur. Bayangkan, perasaanmu saat sudah mengalokasikan banyak uang di harga 2,9 juta, lalu tiba-tiba ada sentimen pasar yang membuat harganya terkoreksi dalam. Emas memang dianggap sebagai safe haven, tapi label itu bukan berarti harganya tidak bisa turun. Emas tetaplah komoditas yang harganya ditentukan oleh penawaran dan permintaan global yang sangat liar dan kadang tidak bisa diprediksi. Banyak orang yang awalnya mengaku ingin investasi jangka panjang, langsung panik dan melakukan panic selling saat melihat harga emas dunia goyah. Padahal, penurunan harga adalah bagian alami dari siklus pasar. Jika setiap pergerakan turun membuat jantungmu berdebar kencang dan nafsu makanmu hilang, itu adalah sinyal bahwa profil risikomu sebenarnya tidak cocok untuk aset yang volatilitasnya dipengaruhi oleh isu-isu global. Emas butuh ketenangan pikiran, bukan emosi yang meledak-ledak setiap kali ada berita buruk di televisi. Investasi ini benar-benar membutuhkan napas panjang dan kesabaran yang luar biasa. Kamu tidak bisa berharap menjadi kaya mendadak hanya dengan memantau harga emas setiap pagi. Kalau kamu tipe orang yang gampang panik dan selalu merasa ketinggalan kereta saat harga naik atau merasa kiamat saat harga turun, emas mungkin bukan tempat yang nyaman buat naruh uang hasil jerih payahmu. Ada beban mental tersendiri ketika kita memegang aset yang harganya sangat bergantung pada faktor luar yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan sebagai orang awam. Alih-alih memberikan rasa aman, emas bisa jadi sumber stres baru jika kamu mengalokasikan terlalu banyak modal ke dalamnya tanpa strategi yang jelas. Investasi seharusnya membuat hidupmu lebih tenang, bukan malah menambah beban pikiran setiap hari. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk menambah koleksi emasmu hari ini, tanyakan sekali lagi pada dirimu, apakah kamu sudah punya mentalitas seorang pelari maraton yang siap menghadapi badai, atau kamu hanya sekadar ikut-ikutan tren karena takut kehilangan peluang sementara? Seringkali kita melihat orang membeli emas dengan harapan bisa dipakai untuk membiayai rencana besar dalam waktu dekat. Padahal, emas itu ibarat lari maraton, bukan lari sprint yang bisa memberikan hasil instan. Kalau kamu berencana memakai uangnya buat DP rumah tahun depan, biaya sekolah anak di semester depan, atau bahkan biaya nikah 6 bulan lagi, emas sebenarnya adalah pilihan yang sangat berisiko. Fluktuasi harga dalam jangka pendek bisa sangat kejam dan tidak sinkron dengan jadwal kebutuhan hidupmu yang mendesak. Masalahnya, kita tidak pernah tahu pasti di mana posisi harga emas saat hari H kebutuhanmu tiba. Bisa jadi saat kamu harus membayar biaya tersebut, harga emas sedang mengalami koreksi tajam seperti di akhir tahun 2025 lalu. Jika itu terjadi, kamu akan dipaksa dalam situasi sulit, menunda rencana pentingmu atau terpaksa menjual emas dalam keadaan rugi. Menggunakan emas untuk target jangka pendek sama saja dengan berjudi melawan waktu, dan biasanya kebutuhan hidup tidak bisa menunggu sampai grafik harga kembali menghijau. Kenaikan harga emas yang benar-benar terasa signifikan biasanya baru muncul setelah kamu menyimpannya secara konsisten
selama minimal 5-10 tahun. Di bawah rentang waktu itu, keuntungan yang kamu dapatkan seringkali habis hanya untuk menutupi inflasi dan selisih harga jual beli atau spread yang kita bahas tadi. Jadi, kalau kamu hanya menyimpan emas selama 1 atau 2 tahun, kemungkinan besar daya beli uangmu sebenarnya hanya jalan di tempat, atau bahkan berkurang jika dipotong biaya administrasi penyimpanan. Banyak orang kecewa karena mereka berekspektasi emas akan meledak harganya dalam hitungan bulan seperti aset kripto atau saham gorengan. Padahal, karakter emas adalah menjaga nilai, bukan melipat gandakannya secara kilat. Tanpa kesabaran untuk menahan aset ini dalam hitungan dekade, kamu hanya akan melihat emas sebagai beban yang tidak menghasilkan apa-apa. Kamu butuh horizon waktu yang sangat panjang agar keajaiban kenaikan harga emas bisa benar-benar mengalahkan biaya-biaya siluman yang menyertainya sejak awal pembelian. Fenomena yang paling sering terjadi adalah orang terjebak membeli emas saat harganya sedang berada di pucuk karena rasa takut ketinggalan atau FOMO. Ketika harga menyentuh 2,9 juta seperti sekarang, semua orang membicarakannya dan kamu merasa harus ikut membeli. Namun, ketika harga kemudian turun sedikit, banyak investor dadakan yang langsung panik karena uang yang mereka pakai ternyata adalah uang dapur atau uang sekolah yang harus segera digunakan. Akhirnya, mereka terpaksa melakukan cut loss atau jual rugi di saat harga sedang rendah-rendahnya. Kejadian seperti ini membuktikan bahwa itu namanya bukan investasi, melainkan spekulasi yang gagal total. Kamu tidak bisa menyalahkan emasnya, tapi salahkan strategi manajemen waktumu yang berantakan. Membeli aset tanpa tahu kapan kamu akan membutuhkannya kembali adalah cara tercepat untuk kehilangan uang di pasar emas. Pastikan uang yang kamu belikan emas adalah uang dingin, yang memang tidak akan kamu sentuh sama sekali dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, agar kamu tidak menjadi korban dari ekspektasi jangka pendekmu sendiri. Untuk kamu yang saat ini masih berada di usia produktif atau memiliki profil risiko yang cukup tinggi, menaruh seluruh uang di emas sebenarnya bisa merugikan potensi pertumbuhan kekayaanmu secara keseluruhan. Memang benar emas itu aman, tapi aman seringkali berarti lambat. Ada banyak instrumen investasi lain di luar sana, seperti indeks saham, reksadana ekuitas, atau bahkan pendanaan bisnis produktif, yang secara historis memiliki potensi pertumbuhan jauh melampaui kenaikan harga emas dalam jangka panjang. Jika kamu hanya terpaku pada kilau logam mulia, kamu mungkin melewatkan kesempatan untuk memiliki bagian dari perusahaan-perusahaan teknologi besar yang inovasinya mengubah dunia dan memberikan keuntungan berlipat ganda. Di masa muda, waktu adalah aset terbesarmu yang paling berharga untuk mengambil risiko yang terukur. Mengunci semua modal ke dalam emas yang pertumbuhannya cenderung stabil, namun lambat, bisa membuat perjalananmu menuju kebebasan finansial menjadi jauh lebih lama dari yang seharusnya. Penting untuk diingat bahwa fungsi utama emas sebenarnya hanyalah sebagai pelindung nilai atau hedging, bukan sebagai instrumen untuk melipat gandakan kekayaan dengan cara yang agresif. Emas bertugas menjaga agar daya beli uangmu tidak hancur dimakan inflasi, tapi dia jarang sekali bisa membuatmu menjadi jauh lebih kaya dari sebelumnya. Kalau semua portofolio investasimu hanya berisi tumpukan emas, kamu mungkin akan selamat dari gempuran inflasi, tapi kamu akan kehilangan peluang besar yang ditawarkan oleh pasar modal. Pasar modal memungkinkan kamu untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi secara langsung, sedangkan emas hanya bereaksi terhadap ketakutan dan ketidakpastian pasar. Memiliki strategi yang terlalu defensif dengan hanya mengandalkan emas bisa membuat nilai asetmu terlihat stagnan dibandingkan dengan inflasi gaya hidup yang terus meningkat. Investasi yang cerdas adalah tentang bagaimana kamu menyeimbangkan antara aset yang menjaga nilai dengan aset yang benar-benar bisa membawa kekayaanmu ke level berikutnya. Kunci utama dalam dunia finansial adalah diversifikasi yang tepat, bukan fanatisme pada satu jenis aset saja. Jangan sampai karena kamu terlalu cinta dengan fisik emas yang berkilau, kamu jadi menutup mata terhadap instrumen lain yang secara matematis jauh lebih menguntungkan untuk tujuan jangka panjangmu. Menaruh semua telur dalam satu keranjang emas adalah langkah yang berisiko, karena jika tren emas global sedang memasuki fase bearish atau turun selama bertahun-tahun, seluruh kekayaanmu pun akan ikut terjebak di sana. Cobalah untuk mulai membagi alokasi danamu ke berbagai pos yang memiliki karakteristik berbeda-beda.
Gunakan emas sebagai dana cadangan atau asuransi kekayaan, tapi tetap berikan ruang bagi aset produktif untuk bekerja keras mencetak laba. Dengan begitu, kamu tetap punya keamanan saat krisis melanda, namun tetap punya kecepatan saat ekonomi sedang melaju kencang. Ingat, tujuan akhir kita adalah kemandirian finansial, dan jalan menuju ke sana membutuhkan kombinasi strategi yang cerdas, bukan sekadar menimbun satu jenis logam saja. Ada beban psikologis yang unik saat kita menyimpan kekayaan dalam bentuk emas fisik. Terkadang, melihat tumpukan logam mulia di depan mata memberikan rasa aman palsu yang membuat kita merasa jauh lebih kaya daripada kenyataan saldo bangku kita sebenarnya. Fenomena ini seringkali memicu kenaikan gaya hidup atau pengeluaran konsumtif karena kita merasa punya cadangan yang besar. Padahal, emas tersebut adalah aset yang belum terrealisasi keuntungannya dan nilainya masih bisa bergejolak mengikuti arus pasar global yang tidak menentu. Rasa bangga memiliki emas fisik juga seringkali membuat kita enggan untuk menjualnya di saat yang tepat karena faktor keterikatan emosional. Kita cenderung memperlakukan emas sebagai harta karun keluarga daripada sebagai instrumen investasi yang objektif. Akibatnya, banyak orang yang tetap menahan emas mereka saat harga sedang di puncak, lalu malah menyesal saat harganya jatuh kembali. Memisahkan antara rasa bangga memiliki barang mewah dan logika investasi adalah tantangan mental terbesar yang jarang disadari oleh para pemilik emas fisik. Kesalahan persepsi yang paling umum di masyarakat kita adalah mencampur adukan antara membeli perhiasan emas dengan investasi. Seringkali kita merasa sudah berinvestasi besar hanya karena memiliki banyak koleksi kalung, gelang, atau cincin emas. Padahal saat kamu membeli perhiasan, ada komponen biaya ongkos bikin yang cukup mahal yang harus kamu bayar di depan. Celakanya, biaya ongkos ini hampir dipastikan tidak akan dihitung atau tidak akan kembali saat kamu menjualnya lagi ke toko emas di masa depan. Selain itu, kadar kemurnian emas pada perhiasan biasanya lebih rendah dibandingkan emas batangan karena butuh campuran logam lain agar bentuknya tetap kokoh. Hal ini membuat nilai jual kembalinya semakin tergerus jauh di bawah harga pasar emas murni dunia. Jika tujuanmu adalah murni untuk memutar uang, membeli perhiasan sebenarnya adalah cara yang kurang efisien karena kamu kehilangan banyak nilai di biaya estetika. Investasi harusnya tentang angka yang tumbuh, bukan tentang seberapa cantik benda itu menempel di tubuhmu. Investasi yang sehat seharusnya dilakukan secara objektif dan berdasarkan data, bukan karena dorongan emosional atau sekadar mengikuti tren yang sedang viral di media sosial. Kalau kamu memutuskan untuk membeli emas hanya karena merasa keren, atau karena semua orang sedang membicarakannya di grup WhatsApp, kamu sebenarnya sedang memindahkan uang jerih payahmu ke kantong orang lain tanpa rencana yang jelas. Kamu hanya menjadi pengikut arus yang biasanya masuk paling terakhir saat harga sudah mahal, dan keluar paling pertama saat harga mulai goyah. Tanpa pemahaman mendalam tentang cara kerja pasar, emas hanyalah benda mati yang tidak akan memberikan solusi bagi masalah finansialmu. Kamu harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah pembelian ini benar-benar karena butuh perlindungan nilai atau hanya karena rasa takut kehilangan momentum. Menjadi investor yang cerdas berarti berani berdiri di atas logika sendiri, bukan sekadar menjadi penonton yang ikut-ikutan sorak-sorai di tengah kerumunan yang sebenarnya juga sama bingungnya dengan kamu. Jadi, apakah emas itu investasi yang buruk? Tentu tidak, tapi emas jelas bukan obat ajaib yang cocok untuk semua masalah keuangan dan semua profil orang. Emas adalah instrumen pelindung kekayaan, bukan mesin penyerang untuk mengejar kekayaan instan dalam waktu singkat. Kalau kamu saat ini masih membutuhkan likuiditas cepat untuk dana darurat, mendambakan pemasukan rutin bulanan, atau ingin pertumbuhan aset yang sangat agresif di masa muda, maka menaruh seluruh uangmu di emas justru bisa menjadi langkah yang menghambat kemajuan finansialmu. Emas adalah benteng pertahanan terakhir yang baru akan menunjukkan kekuatannya saat badai ekonomi benar-benar melanda dalam jangka panjang. Karena itu, kenali dulu peran apa yang sebenarnya kamu butuhkan dalam tim keuanganmu saat ini sebelum tergiur kilau harganya yang menyentuh 2,9 juta. Agar kamu tidak terjebak dalam investasi yang salah di waktu yang tidak tepat. Video ini dibuat murni untuk berbagi sudut pandang dan edukasi bareng,
bukan perintah untuk jual atau beli emas sekarang juga. Kondisi keuangan setiap orang itu unik, jadi pastikan kamu tetap lakukan riset mandiri. Do your own research. Keputusan ada di tangan kamu, karena kamu yang paling paham dapur keuanganmu sendiri. Nah, setelah dengar fakta tadi, menurut kamu, harga emas di angka 2,9 juta ini sudah terlalu mahal atau justru momen terakhir buat borong? Coba tulis pendapat atau pengalaman pahit manis kamu investasi emas di kolom komentar, kita diskusi sehat di sana. Kalau video ini ngebuka sudut pandang baru buat kamu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan jujur lainnya soal strategi keuangan. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga kamu yang lagi berencana beli emas, biar mereka nggak asal ikut-ikutan tren.